Kita sering bilang sibuk itu keren. Bangun pagi, kerja tanpa henti, tidur larut, lalu ulangi lagi. Tapi pernah nggak kamu merasa capek? Bukan karena kerjaannya, tapi karena kamu sendiri nggak tahu kamu sedang kejar apa. Di zaman ini, kata sibuk seolah jadi lambang keren. Semakin kamu sibuk, semakin kamu dianggap sukses. Di balik notifikasi yang tak ada habisnya, to-do list yang makin panjang dan pujian karena produktif, mungkin kita diam-diam sedang kehilangan arah. Hustle culture, budaya kerja tanpa henti, kerja siang malam, bahkan di akhir pekan. Liburan, tetap bawa laptop, istirahat, nanti kalau udah sukses katanya. Bangun pagi, kerja 12 jam, lembur sampai malam, side hustle, self-development, semua demi kesuksesan. Tapi, kapan kita berhenti? Teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk mengkaji apa sebenarnya yang terjadi di balik fenomena budaya hustle culture ini secara data dan angka. Jika kita mau menganalisa budaya hustle culture ini dari sisi lama dan durasi bekerja, menurut survei yang dilakukan oleh Gallup, 52% pekerja di Amerika Serikat mengaku bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu. Dan menurut survei yang dilakukan Jobstreet, spesifik di perusahaan-perusahaan tech company khususnya startup, karyawannya bekerja lebih dari 10 jam dalam sehari. Nah, berikutnya menarik untuk kita melihat adanya fenomena tekanan untuk terlihat sibuk pada anak muda. Jobstreet mencatat bahwa 45% pekerja muda yang berusia 22-32 tahun merasa adanya tekanan untuk terlihat sibuk. Bagaimana jika kita mau melihat budaya fenomena hustle culture ini di negara kita, di Indonesia? Menurut survei yang dilakukan oleh Populix, 41% pekerja di Indonesia punya side hustle, di mana ini didominasi oleh mereka yang berusia 25-34 tahun. Senada dengan Populix, BPS di tahun 2023 juga mencatat bahwa terdapat 14,5 juta pekerja informal, termasuk side hustle di dalamnya, yang bekerja khususnya di sektor digital. Dengan penghasilan rata-rata mereka ada di interval 2,1-5 juta per bulan yang mereka dapatkan dari side hustle ini. Jadi di sini teman-teman ada beberapa key point yang bisa menjadi pembelajaran kita terkait dengan berkembangnya fenomena budaya hustle culture ini. Yang pertama adalah fenomena side hustle meningkat tajam baik secara global maupun nasional. Di mana ini berarti adanya pergeseran pola kerja, di mana pekerjaan utama dianggap tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah jam kerja panjang menjadi normalitas baru, khususnya di kalangan pekerja muda. Ini menandakan normalisasi kelelahan sebagai bagian dari pencapaian. Yang ketiga, adanya tekanan sosial yang nyata untuk terlihat sibuk atau kelihatan sibuk. Hustle bukan hanya soal kerja, tapi juga soal pencitraan. Terlihat sibuk sama dengan terlihat sukses. Dan yang keempat adalah pastinya faktor ekonomi yang mendorong budaya hustle culture ini. Ini menegaskan bahwa budaya hustle bukan hanya soal ambisi, tapi juga mekanisme untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian ekonomi.